Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja. Pembahasan ada 6. 1. Pengertian dan pentingnya modal kerja. 2. Perputaran dan jangka waktu modal kerja. 3. Kebutuhan modal kerja. 4. Kebijakan investasi modal kerja. 5. Kebijakan pembelanjaan modal kerja. 6. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. Pertama, pengertian dan pentingnya modal kerja. Terdapat beberapa konsep tentang modal kerja suatu perusahaan. 2 di antaranya yang sering digunakan dalam praktik. Yang pertama, modal kerja kotor adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, seluruh komponen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan merupakan komponen modal kerja perusahaan. Konsep modal kerja kotor hanya terlihat modal kerja dari sudut investasi pada aktiva lancar. Dengan demikian, jumlah modal kerja kotor suatu perusahaan sama dengan total aktiva lancar. Yang kedua, modal kerja bersih adalah selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Konsep modal kerja bersih tidak hanya melihat modal dari sudut pandang investasi, tetapi juga dari pendanaan. Dengan demikian, bagian aktiva lancar diperuntukkan membayar hutang tidak termasuk modal kerja bersih perusahaan. Dengan kata lain, modal bersih merupakan modal kerja yang benar-benar digunakan untuk operasional perusahaan. Modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini karena modal kerja secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Ada beberapa mengapa manajemen modal kerja dianggap sangat penting, di antaranya sebagai berikut. 1. Dalam perusahaan manufaktur, aktivanya merupakan aktiva lancar. Mengingat jumlah investasi dalam modal kerja yang cukup besar, maka perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, ditinjau dari kegiatan manajer keuangan suatu perusahaan. Lebih dari separuh kerjanya dialokasikan untuk mengelola aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja penting untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, bagi perusahaan kecil, keputusan yang berkaitan modal kerja bersih penting dibandingkan dengan keputusan investasi jangka panjang. Karena fasilitas usaha yang berkaitan investasi jangka panjang sering diperoleh perusahaan dengan cara menyewa. Siklus operasi dan siklus kas. Perencanaan keuangan jangka pendek adalah kegiatan operasi dan pendanaan jangka pendek perusahaan. Bagaimana siklus operasi suatu perusahaan sangat tergantung bidang kegiatan masing-masing perusahaan. Contohnya, 1. Kegiatan operasi jangka pendek perusahaan manufaktur misalnya meliputi pembelian bahan baku, penyimpanan bahan baku, pembayaran kas, proses produksi, penyimpanan, persediaan barang jadi, penjualan produk, dan pengumpulan kas. Yang kedua, kegiatan operasi perusahaan dagang meliputi pembelian barang dagang, penyimpanan, persediaan barang dagang, penjualan, dan pengumpulan kas. Penentuan siklus operasi dan siklus kas. Siklus operasi merupakan periode antara kegiatan pembelian bahan baku dan pengumpulan kas yang berasal dari piutang perusahaan. Siklus ini terdiri dari 2 bagian, yaitu jangka waktu persediaan, yaitu lamanya waktu sejak perusahaan mengadakan persediaan sampai persediaan dijual. Yang kedua, jangka waktu piutang. Lamanya waktu antara saat penjualan persediaan sampai dengan piutang ditagih menjadi kas. Dirumuskan sebagai berikut. Siklus operasi sama dengan jangka waktu persediaan ditambah jangka waktu piutang. Sedangkan siklus kas merupakan periode waktu saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai dengan saat kas dikumpulkan dari piutang. Siklus kas bisa sama dengan siklus operasi jika pembelian persediaan dilakukan secara tunai. Dalam praktik seringkali pembelian persediaan dilakukan secara kredit sehingga siklus kas lebih pendek daripada siklus operasi. Dirumuskan sebagai berikut. Siklus kas sama dengan siklus operasi dikurangi jangka waktu utang. Berikut adalah gambaran cash flow timeline. 2. Perputaran dan jangka waktu modal kerja. Jangka waktu modal kerja adalah lamanya periode terkaitnya dana pada masing-masing komponen modal kerja, yang dimulai dari saat uang kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai pada saat dana tersebut kembali lagi menjadi kas.
Perputaran modal kerja dan jangka waktu periode terkaitnya modal kerja secara umum dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata dengan satuan kali. Modal kerja rata-rata sama dengan modal kerja awal ditambah modal kerja akhir dibagi 2. Sedangkan periode terkait modal kerja sama dengan 360 hari dibagi perputaran modal kerja dikali 1 hari. Secara lebih spesifik, perputaran modal kerja dapat dihitung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dagang. A. Modal kerja terkait pada barang dagang. Dirumuskan sebagai berikut, perputaran barang dagang sama dengan harga pokok penjualan barang dagang dibagi persediaan rata-rata barang dagang. Periode terkait modal kerja pada barang dagang sama dengan 360 hari dibagi perputaran barang dagang dikali 1 hari. B. Modal kerja terkait pada piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata sama dengan satuan kali. Periode terkait modal kerja pada piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang dikali 1 hari. Sedangkan perusahaan pabrikan yang A modal kerja terkait bahan baku, perputaran bahan baku sama dengan biaya pemakaian bahan baku dibagi persediaan rata-rata bahan baku sama dengan satuan kali. Periode terkait modal kerja pada bahan baku sama dengan 360 hari dibagi perputaran bahan baku dikali 1 hari. B. Modal kerja terkait pada proses. Perputaran barang dalam proses sama dengan biaya produksi dibagi persediaan barang dalam proses sama dengan satuan kali. Periode terkait modal kerja pada barang proses sama dengan 360 hari dibagi perputaran barang dalam proses sama dengan satuan hari. C. Modal kerja terkait pada barang jadi. Dirumuskan sebagai berikut. Perputaran barang jadi sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata barang jadi sama dengan satuan kali. Periode terkait modal kerja pada barang jadi sama dengan 360 hari dibagi perputaran barang jadi sama dengan satuan hari. D. Modal kerja terkait pada piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi perputaran rata-rata sama dengan satuan kali. Periode terkait modal kerja pada piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang sama dengan satuan hari. Dengan demikian, periode terkait modal kerja secara keseluruhan adalah yang pertama terkait pada bahan baku, yang kedua terkait pada barang dalam proses, yang ketiga terkait barang jadi, yang keempat terkait piutang, dan semuanya akan dijumlah ketemu total hari terkaitnya modal kerja. 2. Kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu periode terkaitnya modal kerja dan besarnya pengeluaran kas rata-rata. Kebutuhan modal kerja sama dengan periode terkaitnya modal kerja dikali pengeluaran kas rata-rata. Contoh perusahaan dagang. Berikut ini disajikan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan data laporan keuangan tersebut, maka perputaran modal kerja untuk perusahaan A dapat dihitung mempergunakan rumus yang telah disajikan di muka dan hasilnya sebagai berikut. Komponen modal kerja. Yang pertama, barang dagang. Perputaran modal kerjanya dengan rumus 2150 dibagi buka kurung 250 ditambah 650 tutup kurung dibagi 2 dengan hasil 4,8 kali. Sedangkan periode terkaitnya modal kerja dirumuskan dengan 360 dibagi 4,8 dikali 1 hari sama dengan 75 hari. Yang kedua, piutang modal awal tahun
sebesar Rp25.000 per putaran. Modal kerjanya dirumuskan dengan 3.500 dibagi buka kurung 25 ditambah 325 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 20 kali. Sedangkan periode terkaitnya modal kerja dirumuskan sebagai 360 dibagi 20 dikali 1 hari dengan hasil 18 hari. Periode terkaitnya modal kerja adalah selama 93 hari atau dalam 1 tahun, yaitu barang dagang memperoleh 75 hari, piutang memperoleh 18 hari, dengan jumlah pengeluaran sama dengan 93 hari. Dengan kata lain, dalam 1 tahun modal kerja perusahaan A berputar sebanyak 360 dibagi 93 sama dengan kurang lebih 4 kali. Perusahaan A dalam operasinya mengeluarkan kas rata-rata tiap harinya adalah yang pertama pembelian barang dagang sebesar 7.100, biaya administrasi dan penjualan sebesar 1.750, biaya lain-lain sebesar Rp1.000, dengan jumlah pengeluaran kas rata-rata per hari sebesar Rp9.850. Kebutuhan modal kerja perusahaan A dalam 1 tahun adalah 93 dikali 9.850 sama dengan Rp916.050. Dengan demikian, semakin lama jangka waktu terkaitnya kas dalam komponen modal kerja atau semakin besar pengeluaran kas rata-rata per hari, maka semakin besar kebutuhan modal kerja perusahaan, dan demikian sebaliknya. Perubahan salah satu atau kedua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Nomor 4. Kebijakan investasi modal kerja. Pengertian kebijakan investasi modal kerja menurut J.F. Weston dan E.F. Brigham dalam Imade Sudana, Majalah Ekonomi tahun 13, nomor 2, halaman 157. Kebijakan investasi modal kerja adalah besar kecilnya persentase jumlah aktiva lancar atau modal kerja kotor terhadap total aktiva, yang dibedakan menjadi kebijakan konservatif, moderat, dan agresif. Yang pertama, kebijakan konservatif, yaitu persentase jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva tinggi. Yang kedua, kebijakan moderat, yaitu persentase jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva sedang. Yang ketiga, kebijakan agresif, yaitu persentase jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva rendah. Pengertian profitabilitas. Menurut Abdul Halim dan Sarwoko, bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendaya gunakan aktivitas dan atau modal saham yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Maka profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari hasil penjualan produknya dengan modal kerja yang tersedia dalam perusahaan. Menurut Bambang Rianto, bahwa bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah penting daripada laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Efisien bahwa dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba, sehingga profitabilitas merupakan pencerminan dari efisien. Yang kedua, pengertian modal kerja. Weston dan Brigham dalam Imade Sudana mengemukakan bahwa
Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang usaha, dan persediaan. Menurut Keowon dalam Imade Sudana, pengertian modal kerja dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor yang merupakan seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dan modal kerja bersih yang merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Eitenam dalam Imade Sudana lebih lanjut mendefinisikan modal kerja sebagai dana yang digunakan selama periode akuntansi yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Munawir, modal kerja berupa keuntungan bersih penjualan aktiva lancar, keuntungan surat berharga atau saham dan obligasi. Apabila perusahaan mengalami kerugian, akan mengalami modal kerja perusahaan. Dengan adanya 8 perubahan modal kerja perusahaan, maka akan mempengaruhi perubahan tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu naik atau turun. Berikut adalah gambar grafik kebijakan investasi modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja berkaitan dengan penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi dalam modal kerja. Seperti halnya kebijakan investasi modal kerja, kebijakan pembelanjaan modal kerja juga dibedakan menjadi kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, moderat, dan agresif. Kebijakan pembelanjaan konservatif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel yang dibelanjai dengan sumber dan jangka pendek. Kebijakan konservatif mempunyai resiko yang rendah karena jangka waktu sumber dana lebih panjang dari kebutuhan, dan profitabilitas rendah karena biaya modal sumber dana jangka panjang umumnya lebih mahal dari dana jangka pendek. Di samping itu, kebijakan ini juga menimbulkan adanya dana yang menganggur pada waktu tertentu, sehingga menekan profitabilitas perusahaan. Kemudian kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat, seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai resiko dan profitabilitas yang cukup. Kemudian kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif, seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagiannya lagi dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai resiko yang tinggi karena jangka waktu sumber dana lebih pendek dari jangka waktu kebutuhan dana, dan profitabilitas juga tinggi karena bunga biaya modal sumber dana jangka pendek lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana jangka panjang. Berikut adalah grafik kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, moderat, dan agresif. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek.
Keuntungan pembelanjaan jangka pendek. Berikut adalah keuntungan memilih pembelanjaan jangka pendek. Yang pertama yaitu bunga rendah. Karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis juga rendah. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Yang kedua, cair lebih cepat. Pembelanjaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah karena tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Yang ketiga, dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya untuk pembelanjaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena risikonya lebih kecil. Kekurangan pembelanjaan jangka pendek. Selain kelebihan, pembelanjaan jangka pendek memiliki kekurangan juga. Berikut kekurangan pembelanjaan jangka pendek. Yang pertama yaitu jumlah pinjaman terbatas. Pembelanjaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kedua, jumlah cicilan cukup besar. Karena jangka pendek berarti harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya adalah cicilan per bulannya cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.